Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Sampurasun, Sadayana. Di balik keindahan alam Bandung yang memukau, tersembunyi kisah sejarah besar tentang letusan Gunung Purba yang membentuk landscape dan budaya wilayah ini. Inilah kisah Gunung Sunda Purba, sang raksasa yang pernah menjulang tinggi di tanah Pasundan. Di utara kota Bandung yang kini hiruk-pikuk oleh kehidupan modern, dahulu pernah berdiri sebuah raksasa alam yang sangat agung. Gunung ini bukanlah gunung biasa. Ia adalah salah satu gunung api terbesar yang pernah menjulang di Pulau Jawa. Gunung ini dikenal dengan nama Gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba terbentuk sekitar 500.000 hingga 560.000 tahun yang lalu. Gunung ini lahir dari aktivitas vulkanik awal Gunung Jayagiri, yang oleh para ahli disebut sebagai Prasunda. Gunung Jayagiri sendiri merupakan bagian dari sistem vulkanik yang sudah aktif jauh sebelum munculnya gunung-gunung berapi modern di sekitarnya. Para geolog memetakan keberadaan Gunung Sunda berdasarkan formasi batuan tua, morfologi lereng, dan rekonstruksi struktur kaldera. Berdasarkan data morfostratigrafi dan citra inderaan jauh, Gunung Sunda diperkirakan pernah mencapai ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Artinya, gunung ini jauh lebih tinggi dibandingkan gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa. Tubuh besar Gunung Sunda menjulang dari arah utara cekungan Bandung. Ia mencakup wilayah yang kini menjadi bagian dari Lembang, Subang, Cimahi, dan sebagian Bandung Barat. Lereng-lerengnya luas, terbentuk dari aliran lava dan material piroklastik yang mengalir selama ribuan tahun dari pusat erupsi yang berada di utara. Keberadaan Gunung Sunda dapat dipastikan melalui jejak vulkanik yang masih bisa diamati hingga kini. Jejak itu berupa batuan andesit lava basaltik dan tufa yang tersebar luas di sekitar kawasan utara Bandung. Endapan-endapan ini menjadi bukti nyata bahwa kawasan Bandung dikelilingi oleh aktivitas vulkanik purba yang sangat aktif. Di masa kejayaannya, Gunung Sunda mendominasi landscape dan mungkin juga menjadi orientasi hidup manusia purba yang tinggal di sekitarnya. Bayangkan, sebuah gunung raksasa menjulang di kejauhan, mengepulkan asap dari puncaknya, dan kadang memuntahkan lava pijar yang terlihat dari puluhan kilometer. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan LIPI telah melakukan berbagai survei lapangan dan pengeboran untuk memahami struktur bawah tanah bekas Gunung Sunda. Mereka menemukan bahwa kawasan Bandung dikelilingi oleh dinding-dinding kaldera tua. Kaldera ini terbentuk akibat keruntuhan Gunung Sunda setelah letusan besar yang terjadi ribuan tahun lalu. Namun, saat ini kita belum akan membahas letusan itu. Kita masih berada di masa saat Gunung Sunda masih hidup, masih berdiri, dan masih menjadi pusat dari segala aktivitas vulkanik di Jawa Barat. Gunung Sunda adalah induk dari 3 gunung yang kita kenal saat ini. Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Ketiga gunung ini adalah pecahan dari tubuh besar Gunung Sunda yang runtuh. Mereka adalah sisa-sisa tubuh raksasa yang dulunya menyatukan wilayah-wilayah ini dalam satu tubuh vulkanik raksasa. Bagi masyarakat ilmiah, Gunung Sunda adalah kunci untuk memahami sejarah alam Bandung. Tapi bagi masyarakat Sunda, keberadaan gunung ini menyimpan aura mistis. Banyak kepercayaan berkembang di sekitar gunung-gunung ini, termasuk kisah-kisah rakyat yang akan kita telusuri selanjutnya. Dalam tubuh besar Gunung Sunda, tersembunyi kisah tentang lahirnya tanah Pasundan dari magma dan debu vulkanik yang menyelimuti langit ribuan tahun silam. Lahir sebuah lembah yang kelak menjadi tempat tumbuhnya kota, budaya, dan sejarah. Gunung Sunda bukan hanya jejak geologi. Ia adalah asal muasal. Ia adalah kisah awal. Ia adalah raksasa yang tidur, tetapi warisannya tetap hidup dalam tanah, batu, dan legenda yang dituturkan hingga kini. Letusan gunung berapi adalah peristiwa alam yang dahsyat. Namun, tidak semua letusan meninggalkan jejak sejarah.
Beberapa letusan benar-benar mengubah wajah bumi. Salah satunya adalah letusan Gunung Sunda Purba. Sekitar 105.000 tahun yang lalu, Gunung Sunda mengalami letusan besar yang disebut sebagai letusan klimaks. Letusan ini menjadi salah satu letusan paling eksplosif dalam sejarah geologi Pulau Jawa. Dalam waktu yang relatif singkat, tubuh besar Gunung Sunda runtuh. Puncaknya hancur, kaldera raksasa terbentuk. Dan dari kawah besar yang menganga itu, mengalir debu dan lava ke segala penjuru. Letusan ini bukan hanya mengubah bentuk gunung, tetapi juga mengubah landscape wilayah sekitarnya. Para ahli geologi memperkirakan letusan tersebut menyemburkan material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar. Abu vulkanik tersebar hingga ratusan kilometer. Lava panas mengalir menuruni lereng, menghancurkan segala kehidupan di jalurnya. Material letusan juga menutup lembah-lembah dan membendung aliran Sungai Purba. Salah satu sungai utama yang terdampak adalah Sungai Citarum Purba, yang alirannya terhambat oleh aliran lava dan endapan piroklastik. Akibatnya, air tertahan di cekungan yang luas. Air itu terus menggenang dan lambat laun membentuk sebuah danau besar. Danau itu dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Danau Bandung Purba bukanlah danau biasa. Ukurannya sangat luas, dengan panjang sekitar 35 km dan lebar 15 km. Kedalamannya diperkirakan mencapai lebih dari 20 meter. Danau ini bertahan selama ribuan tahun, menjadi habitat berbagai flora dan fauna purba. Keberadaannya membentuk ekosistem yang unik dan subur di tengah-tengah Pulau Jawa. Bukti ilmiah mengenai Danau Purba ini diperkuat oleh penemuan lapisan-lapisan endapan danau yang tersusun rapi di bawah kota Bandung modern. Di beberapa titik, para peneliti menemukan fosil organisme air tawar, seperti moluska dan ganggang, yang hanya bisa hidup di danau besar. Ini menjadi konfirmasi bahwa cekungan Bandung memang pernah digenangi air dalam waktu yang sangat lama. Letusan Gunung Sunda juga meninggalkan jejak berupa batuan beku dan lapisan abu vulkanik di berbagai tempat, di kawasan Lembang, Subang, dan sekitar cekungan Bandung. Batuan breksi vulkanik, lava andesit, dan tuf ditemukan menumpuk dalam jumlah besar. Endapan ini menunjukkan arah sebaran letusan dan kekuatan energi yang dilepaskan oleh gunung pada masa itu. Akibat letusan tersebut, Gunung Sunda tak pernah kembali seperti sedia kala. Runtuhan tubuhnya membentuk 3 puncak baru. Gunung Tangkuban Parahu di sisi utara, Gunung Burangrang di barat, dan Gunung Bukit Tunggul di timur laut. Ketiganya adalah bagian dari dinding kaldera raksasa yang dulu menjadi tubuh utama Gunung Sunda. Letusan ini juga menandai babak baru dalam sejarah geologi wilayah Bandung. Dari kawah yang menganga itu, kehidupan perlahan tumbuh kembali. Tanah menjadi subur oleh material vulkanik. Hutan-hutan mulai muncul. Sungai-sungai baru terbentuk. Dan lambat laun, manusia pun datang dan menetap di daerah yang dulunya menjadi saksi dari kehancuran gunung raksasa. Secara ilmiah, letusan ini masuk dalam kategori letusan Plinian, yaitu letusan yang sangat eksplosif dan menghasilkan kolom erupsi yang tinggi ke atmosfer. Dalam simulasi geologi, kolom abu dari letusan Gunung Sunda diperkirakan mencapai puluhan kilometer, menembus lapisan stratosfer, dan memengaruhi iklim regional untuk sementara waktu. Namun, bukan hanya bumi yang berubah, letusan ini juga mewariskan cerita, ingatan kolektif, dan trauma yang hidup dalam ingatan manusia. Meski belum ada catatan tertulis dari masa itu, para ahli percaya bahwa letusan Gunung Sunda telah tercatat dalam memori budaya masyarakat Sunda, dalam bentuk legenda, mitos, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Letusan Gunung Sunda bukan hanya peristiwa alam, ia adalah titik balik. Ia adalah kehancuran yang melahirkan kehidupan baru. Ia adalah awal dari terbentuknya dataran tinggi Bandung, yang kini menjadi pusat pertumbuhan ilmu, budaya, dan sejarah. Di atas tanah yang dulunya tertutup abu dan lahar,
kini berdiri kota-kota besar. Di lembah yang dulu digenangi danau purba, kini tumbuh peradaban. Namun, di balik hiruk-pikuk Bandung hari ini, masih tersisa gema letusan itu. Gema dari masa ketika bumi berguncang, dan langit menghitam ketika Gunung Sunda meledak. Dan sejarah pun berubah selamanya. Di balik megahnya pegunungan dan lembah-lembah yang terbentuk dari sisa letusan Gunung Sunda Purba, tersimpan satu nama yang melekat erat pada identitas wilayah ini, yaitu suku Sunda. Nama ini tidak hanya menjadi penanda geografi, ia juga menjadi identitas budaya, etnis, bahkan peradaban. Namun, dari mana sebenarnya nama Sunda berasal? Apakah kata ini lahir dari kejadian alam, dari kerajaan kuno, atau dari tradisi lisan masyarakat terdahulu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menelusuri jejak sejarah yang panjang. Sejarah yang terekam dalam prasasti, naskah kuno, dan peninggalan arkeologis. Sebagian besar sejarawan dan filolog sepakat bahwa istilah Sunda sudah dikenal sejak masa awal kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad keempat Masehi. Dalam beberapa prasasti peninggalan Raja Purnawarman, seperti Prasasti Tugu dan Prasasti Ciaruteun, kata Sundapura muncul sebagai nama wilayah atau kota penting di bawah kekuasaan kerajaan tersebut. Dalam Prasasti Kebon Kopi kedua yang ditemukan di Bogor, terdapat tulisan aksara Palawa yang menyebutkan Sunda. Kata ini dipercaya sebagai bentuk paling awal dari nama Sunda yang kita kenal hari ini. Prasasti ini menjadi bukti tertulis bahwa istilah Sunda sudah digunakan lebih dari 1000 tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya kerajaan Sunda Galuh. Etimologi kata Sunda sendiri menimbulkan banyak pendapat. Dalam bahasa Sanskerta, kata Suda atau Suda berarti murni, bersih, atau terang. Beberapa ahli meyakini bahwa istilah Sunda adalah serapan dari kata tersebut. Jika benar, maka nama ini mencerminkan citra tanah Sunda sebagai tempat yang subur, terang, dan diberkahi alam yang melimpah. Teori lain menyebutkan bahwa kata Sunda berasal dari akar kata lokal, yang mungkin terkait dengan penyebutan geografis masyarakat setempat terhadap wilayah pegunungan atau dataran tinggi tempat mereka tinggal. Masyarakat agraris seringkali memberi nama berdasarkan ciri-ciri alam. Dan bukan tidak mungkin, nama Sunda lahir dari cara masyarakat menyebut daerahnya sendiri. Seiring waktu, nama Sunda berkembang maknanya. Ia tidak hanya merujuk pada tempat, tapi juga pada kelompok etnis yang mendiami wilayah barat Pulau Jawa. Orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang sama, yang menjalankan tradisi serupa, dan yang berbagi leluhur budaya, mulai menyebut diri mereka sebagai orang Sunda atau orang Sunda. Dalam masa kerajaan Sunda dan Galuh, yang memerintah dari abad ke-7 hingga abad ke-16, nama Sunda menjadi simbol kekuasaan dan peradaban. Kerajaan ini menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup sebagian besar Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah bagian Barat. Nama Sunda tertulis dalam berbagai naskah kuno, seperti Carita, Parahyangan, dan Bujangga Manik. Dalam naskah-naskah itu, Sunda tidak hanya digambarkan sebagai wilayah politik. Ia adalah tanah yang diagungkan, tanah yang suci, tempat di mana leluhur-leluhur agung berasal. Ini menandakan bahwa dalam pandangan masyarakat saat itu, Sunda bukan hanya lokasi geografis. Sunda adalah identitas spiritual dan budaya. Nama Sunda juga dikenal oleh bangsa Aceh. Dalam catatan penjelajah Portugis pada abad ke-16, seperti Tomé Pires, dalam Suma Oriental, nama Sunda disebut sebagai wilayah penting dalam jalur perdagangan rempah. Bahkan selat antara Pulau Jawa dan Sumatera dinamai nama Selat Sunda. Itu karena menghadap ke wilayah kerajaan Sunda. Dengan kata lain, nama Sunda telah menembus batas lokal dan menjadi nama geografis yang dikenal dunia luar. Ini menandakan betapa kuatnya pengaruh budaya dan politik wilayah ini pada masa lalu. Namun, hingga kini, tidak ada satupun konsensus mutlak tentang asal-usul kata Sunda. Yang jelas, nama ini telah melewati ribuan tahun perjalanan sejarah. Ia bertahan dari letusan gunung
dari keruntuhan kerajaan, hingga dari masuknya kekuasaan asing. Bagi masyarakat Sunda saat ini, Sunda bukan sekadar nama, ia adalah warisan. Ia adalah simbol dari sebuah tanah yang pernah menjadi pusat peradaban, tempat lahirnya cerita-cerita agung, dan rumah bagi jutaan orang yang masih menjaga bahasa dan budayanya hingga hari ini. Maka ketika kita menyebut nama Sunda, kita sedang menyebut nama yang tua, dalam, dan penuh makna. Sebuah nama yang lahir dari bumi, tapi hidup dalam jiwa. Di balik cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, seringkali tersembunyi jejak sejarah yang telah dilupakan oleh zaman. Salah satu kisah paling terkenal dari tanah Sunda adalah legenda Sangkuriang, sebuah cerita yang meskipun tampak seperti dongeng, sesungguhnya menyimpan lapisan-lapisan makna, baik secara geologis, budaya, maupun spiritual. Legenda Sangkuriang dikenal luas oleh masyarakat Sunda dan telah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kisah ini mencerminkan keyakinan, pandangan dunia, dan interpretasi masyarakat terhadap fenomena alam yang mereka saksikan setiap hari. Gunung-gunung menjulang, danau yang membentang, dan bentuk-bentuk alam yang unik, semuanya mendapat narasi dalam bentuk cerita. Danau yang sempat terbentuk sebagian dipercaya sebagai sisa-sisa Danau Bandung Purba, dan Sungai Citarum yang mengalir di sekitarnya juga dianggap sebagai bagian dari cerita Sangkuriang, sebagai saluran air dari danau yang gagal terbendung secara sempurna. Para peneliti geologi dan antropologi melihat bahwa legenda Sangkuriang bukan sekadar mitos. Ia merupakan bentuk memori kolektif masyarakat Sunda terhadap peristiwa geologis besar di masa lalu, yakni letusan Gunung Sunda Purba dan pembentukan kaldera Bandung. Cerita ini mungkin berawal dari upaya nenek moyang untuk menjelaskan fenomena besar yang mereka saksikan. Gunung meledak, danau terbentuk, dan bentuk-bentuk aneh di lanskap yang muncul tiba-tiba. Dalam pandangan antropologis, legenda Sangkuriang adalah cara masyarakat prasejarah menjelaskan penciptaan dunia mereka. Ketika tulisan belum ditemukan dan ilmu belum berkembang, dongeng menjadi alat utama untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan. Nama-nama dalam legenda ini juga memiliki makna simbolis. Sangkuriang mungkin berasal dari kata Kurian atau Kuriang, yang berarti pemuda atau anak muda dalam bahasa Sunda lama. Sedangkan Dayang Sumbi dapat dimaknai sebagai lambang kesuburan dan keabadian. Hubungan mereka yang terlarang mencerminkan benturan antara naluri dan larangan, antara alam liar dan keteraturan budaya. Legenda ini terus hidup hingga hari ini, diceritakan dalam buku pelajaran, pentas seni, hingga film layar lebar. Bahkan, banyak wisatawan yang mengunjungi Gunung Tangkuban Parahu sambil membawa kisah ini dalam ingatan mereka. Sebuah bukti bahwa mitos, meskipun lahir dari masa lampau, masih mampu memberi makna pada realitas masa kini. Dan di atas tanah yang pernah dilanda kehancuran oleh letusan purba, legenda itu terus bergema dalam suara para pencerita, dalam bayangan pegunungan, dan dalam imajinasi setiap anak Sunda yang pernah mendengarnya sebelum tidur. Ketika kita memandang ke arah utara kota Bandung dan melihat Gunung Tangkuban Parahu yang menjulang diam, kita sesungguhnya sedang menatap masa lalu yang sangat purba. Warisan dari letusan Gunung Sunda yang dahsyat tidak hanya menciptakan bentuk-bentuk geologi yang luar biasa. Ia juga mewariskan lanskap budaya yang membentuk identitas masyarakat Sunda hingga hari ini. Warisan geologi dari peristiwa itu masih dapat dilihat hingga kini. Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul merupakan bagian dari sisa-sisa dinding kaldera purba. Jika kita amati dari ketinggian, ketiganya membentuk setengah lingkaran yang mengelilingi kota Bandung dari utara. Inilah bukti nyata dari keberadaan Gunung Sunda yang telah lama tiada. Tidak hanya bentuk gunung, sistem sungai di wilayah Bandung pun turut dipengaruhi oleh letusan itu. Sungai Citarum, yang kini menjadi salah satu sungai utama di Jawa Barat, dulunya merupakan saluran alami dari Danau Bandung Purba.
Alirannya yang membelah cekungan, membentuk lembah-lembah subur, menjadikan kawasan ini ideal bagi pertanian dan pemukiman sejak zaman prasejarah. Dalam budaya Sunda, gunung tidak hanya dipandang sebagai objek fisik. Gunung dianggap sebagai tempat suci, tempat bersemayamnya roh leluhur dan dewa-dewa alam. Kepercayaan tradisional Sunda wiwitan bahkan menjadikan gunung sebagai poros kosmologis. Gunung adalah pusat dunia, tempat bertemunya langit dan bumi.